talaga. Proud ako sa'yo, Bel. Thank you, Bel. Sige na. Ano ba kasi yun? Aray naman. Sorry. Gusto mo umextra. Perjuangan seorang wanita yang ingin meninggalkan pekerjaannya sebagai penari malam di sebuah klub, tampaknya keinginan itu hanya sebatas impiannya, karena jejak kisahnya akan selalu hadir di dalam kehidupannya. Bagaimana kisah si wanita itu selanjutnya? Sebelumnya, Mimin meminta untuk selalu dukung channel Ngadongeng Film agar Mimin semangat berceritanya. Langsung saja kita ke alur cerita filmnya. Baka pwede ako na lang po yung pumalit. Seryoso ka? Film pun dimulai. Terlihat wanita muda yang bernama Elsa yang sedang melayani tamunya di sebuah klub malam di kota Manila. Malam itu, Elsa mendapatkan tamu VIP yang harus ia layani full service. Tentu Elsa pun memberikan pelayanan yang terbaik buat tamunya. Sementara itu, Elsa menjadi bahan pembicaraan temannya karena sudah 8 tahun ia bekerja di tempat ini, dan Elsa selalu menjadi bintang kesayangan Mami di klub malam itu. Benar saja, si Mami menghampiri Elsa, dan ia meminta untuk Elsa menemani beberapa tamu baru yang datang di klub itu. Namun, Elsa menolaknya karena ia merasa capek, dan Elsa meminta agar teman klub yang lain yang menggantikannya. Oh, lipstick lang pwede na yan dahil maganda ka naman. Tara na! Elsa pun memutuskan untuk pulang ke rumah. Namun di perjalanan, ia dicegat oleh pria bernama Bong. Bong sendiri suami dari bibinya. Malam itu, Bong meminta uang jatah pada Elsa dengan alasan kalau bibinya menyuruh dirinya untuk meminta uang pada Elsa. Tentu Elsa memberikan uangnya karena dirinya tinggal bersama bibinya, dan Elsa hanya menumpang di rumah bibinya saat orang tuanya telah meninggal, dan bibinya lah yang mengurus Elsa. Keesokan harinya, keluarga bibinya sedang berantem, dan Elsa pun menghampirinya. Bibinya Elsa mengatakan kalau suaminya Bong tidak bisa menabung dan hanya menghambur-hamburkan uang untuk minum. Tak hanya itu, ternyata Bong memiliki hutang di warung depan rumahnya. Mendengar itu, Elsa kaget dan ia mengatakan kalau tiap malam ia memberikan uang pada Bong dan ia disuruh oleh bibinya. Namun, bibinya membantah kalau dirinya tidak pernah menerima uang itu. Sudah tahu salah Bong telah membohongi istrinya, namun bibinya masih terus membela suaminya. Bahkan bibinya menganggap kalau Elsa seorang Hindi pembohong. okay na, Elsa! Hindi na kita hihingan! Hihingan nyo, lumabas nga muna kayo! Karena Elsa tidak tega melihat bibinya kesusahan, akhirnya ia pun memberikan uang lagi pada bibinya untuk membayar sekolah ponakannya. Ketika Elsa lagi berada di klub malam, datang seorang wanita yang bernama Kakai. Dan Kakai pun menyapa teman-teman yang lain, dan ia menghampiri Elsa. Ternyata Kakai dulunya pernah bekerja di klub itu, namun ia memilih untuk meninggalkan pekerjaannya dan ia menetap di luar kota Manila. Ternyata Kakai itu teman akrabnya Elsa, dan Elsa pun sering menceritakan kisah tinggal bersama bibinya. Mendengar itu, Kakai mengajak Elsa untuk pindah ke kota lain bersamanya untuk memulai kehidupan baru. Sebagai sahabatnya Elsa, Kakai hanya bisa memberikan saran agar ia memikirkan dirinya sendiri. Kakai perhatikan kalau Elsa hanya dimanfaatkan oleh keluarga bibinya
dan Elsa lah yang mencari nafkah untuk keluarga itu. Naman worth it magstay dito, no? Scene pun berlanjut. Kejadian pelecehan pun terjadi pada Elsa. Bong yang melihat tubuh indah Elsa berani mencoba menggagahinya. Tentunya Elsa pun berontak. Namun sayang, bibinya yang mengetahui perbuatan suaminya, ia malah membela Bong karena bibinya menganggap kalau Elsa lah yang mencoba merayu suaminya dengan dandanan yang begitu minim. Terjadilah keributan di antara Elsa dan bibinya. Mo, yung pananamit mo. Ketika Elsa sendiri di kamarnya, ia teringat akan omongan Kakai sahabatnya, dan ia ingin berhenti dari pekerjaan dunia malam, dan ia pun sudah tidak tinggal bersama bibinya. Gago tong lalaki mo eh. Akhirnya, Elsa pun merubah penampilan, dan ia membereskan bajunya, dan berniat akan meninggalkan rumah bibinya, karena ia menganggap kalau rumah ini sebagai rumah yang terkutuk. Wala kang utang na loob, tang ina ka. Salamat ho, Chang, sa pagpupuntahan. Babalik ka rin. Dengan langkah pasti, Elsa pun pergi dan ia akan menemui sahabatnya yang bernama Kakai. Kakai pun bertemu dengan Elsa dan Kakai tak menyangka kalau Elsa benar-benar menemui dirinya di kota lain. Kakai pun mengajak Elsa ke tempat kosannya yang terletak di pinggir pantai. Kakai pun tinggal bersama pacarnya yang bernama Fredo, dan Elsa pun sering mendengar suara rintihan manja di kamarnya Kakai. Dan saat pagi pun, ketika Elsa akan pergi ke pantai, ia mendengar rintihan Kakai. Elsa pergi ke warung Bu Mameng, dan pemilik warung itu mengetahui kalau Elsa bukan orang setempat. Elsa pun menanyakan suasana sekitar di tempat kosannya Kakai pada Bu Mameng. Bu Mameng pun tampak cukup ramah, dan ia menjelaskan kalau daerah di pantai ini banyak wisatawan yang ingin berselancar. Kemudian Elsa pun pamit pada Bu Mameng untuk menikmati keindahan pantai. Ketika Elsa asik berfoto, ia ditabrak oleh seorang pria. Kemudian Elsa pun memutuskan untuk kembali ke kosannya. Tanpa sengaja, ia mendengar kalau Bu Mameng lagi membutuhkan pegawai baru di warungnya. Elsa pun segera menghampiri Bu Mameng, dan ia menawarkan diri untuk bekerja di warung Bu Mameng. Tentu Bu Mameng sangat senang karena ia tidak repot-repot mencari pegawai yang keluar. Sementara itu, Fredo bertemu dengan temannya yang bernama Edi. Saat itu Fredo meminta pekerjaan pada Edi karena ia lagi membutuhkan pekerjaan. Edi pun akan membicarakan terlebih dahulu dengan bosnya. Singkat cerita, Elsa pun memulai pekerjaan di warung Bu Mameng, dan ia akan dibantu oleh karyawan lain yang bernama Jen. Setelah itu, Bu Mameng pun pergi meninggalkan mereka berdua. Tak lama kemudian, datanglah Edi ke warung itu, dan ia bertemu dengan Elsa. Ternyata, pria yang menabrak Elsa di pantai adalah Edi. Elsa pun masih mengenali pria itu. Ternyata, Edi mengantarkan barang Bu Mameng, dan Elsa meminta Edi untuk menyimpan barang-barang tersebut karena Bu Mameng sedang keluar. Parang namumukhaan kita. Edi adalah seorang pengedar, dan setiap malam ia setor pada bosnya yang bernama Marco. Malam itu, Edi meminta pada Marco agar Fredo bekerja sama dengannya. Marco pun menanyakan, apa Fredo bisa menjaga rahasia pekerjaan ini? Dan Edi menjamin kalau sahabatnya Fredo tidak akan mengkhianatinya. Edi pun akan menjamin kalau sahabatnya bisa diajak bekerja sama. Dan Edi pun pamit pada bosnya.
Saat Elsa bekerja, ada seorang tamu yang mengenali dirinya. Kalau Elsa dulu bekerja di klub malam, dan pria itu bernama David yang dulu pernah memboking dirinya. Dasar sial, malamnya Elsa bertemu lagi dengan David dan ia kembali menggoda Elsa. Yang lebih parahnya, David mengajaknya untuk bermain di Oyo. Namun di tempat itu ada Eddie yang memperhatikan gerak-gerik Elsa dengan pria asing itu. Karena merasa Elsa dalam bahaya, Eddie pun menghampirinya dan ia mengaku kalau Elsa adalah pacarnya. Yung binyahe ko eh. Sino pala to? Guest namin sa resto. Mendengar itu, David pun segera pergi. Tak lama kemudian, Kakai dan Fredo menghampiri mereka berdua. Mereka berdua tak menyangka kalau Elsa dan Eddie telah saling mengenal. Magkakilala na sila. Bagay kayo, pre ah. Kemudian, mereka berempat pun menikmati malam di sebuah pantai. Elsa dan Eddie pun cukup akrab di malam itu. Karena pengaruh minuman, Kakai dan Fredo pun mencari tempat untuk berindomai. Eddie mengajak Elsa ke rumahnya, dan mereka berdua pun melanjutkan hidangan minuman berdua. Eddie mulai menceritakan jati dirinya yang sebenarnya. Dan Eddie bertanya pada Elsa, siapa lelaki yang menghampirinya itu? Akhirnya, Elsa pun berkata jujur, kalau dirinya emang seorang penari, dan pria yang menghampirinya itu adalah bekas pelanggannya di klub malam. Elsa pun menceritakan alasan kenapa datang ke kota ini. Elsa ingin meninggalkan pekerjaan itu dan membuka lembaran baru di kota yang baru. Itulah alasannya kenapa ia berada di kota ini. Elsa pun tak sungkan memperlihatkan keahliannya menari di klub malam. Sudah bisa ditebak, akhirnya mereka berdua melanjutkan ke permainan berikutnya. Sejak kejadian di malam itu, Eddie dan Elsa resmi menjalin hubungan, dan mereka selalu bersama. Seperti biasa, Eddie menghampiri Bos Marco. Saat itu, Bos Marco mengatakan kalau dirinya akan kedatangan tamu, dan ia tidak mempunyai stok barang. Marco pun meminta Eddie untuk mencarikan barang yang bagus. Marco sangat percaya pada Eddie, dan ia memberikan uangnya. Eddie pun segera pergi mencarikan barang pesanan bosnya. Kemudian, Eddie menghubungi Fredo dan mereka berjanji bertemu di sebuah tempat. Memang benar, hari ini kesialan menimpa mereka berdua. Diam-diam, Fredo telah dibuntuti oleh polisi dan mereka lari berpencar. Eddie telah mendapatkan barang pesanan bosnya. Akan tetapi barang itu terjatuh saat dalam pelarian. Polisi pun tidak bisa menangkap Eddie karena tidak ditemukan barang bukti pada dirinya. Fredo kembali ke kosan dan ia mengajak Kakai untuk meninggalkan kota ini dan memulai hidup barunya bersamanya. Fredo menunjukkan kalau dirinya mempunyai banyak uang. Kakai pun menanyakan dari mana Fredo mendapatkan uang itu. Ternyata uang itu hasil penjualan barang terlarang dan Fredo sangat tega mengorbankan temannya sendiri. Mengetahui itu, Kakai pun menolak untuk pergi bersamanya. Pera na to, ha? Nahihibang ka na ba? Para dito ihulog. Eddie menemui Bos Marco dan ia menjelaskan apa yang telah terjadi padanya. Marco tidak tahu menau yang Marco inginkan kalau ia mendapatkan barang. Kalau tidak, ia meminta uangnya kembali. Pagkatapos ay mag-abutan, hinabol kami mga polis. Ternyata, David berada di tempat itu dan ia mendengar pembicaraan mereka. David ternyata mengenal Bos Marco dan David mengatakan pada Marco kalau ia akan mengganti uangnya yang hilang. David meminta pada Eddie agar ia membawakan Elsa di hadapannya. Maka ia akan membayar semua uang Marco yang telah hilang. Eddie pun menemui Elsa dan ia mengatakan semuanya. Elsa sangat kecewa pada Eddie. Ternyata Eddie adalah seorang pengedar dan Elsa baru mengetahuinya. Eddie mengatakan
kalau ia bisa membayar hutang pada David hanya dengan membawa Elsa pada dirinya. Eddie sangat sayang pada Elsa dan ia tidak tega untuk memberikan Elsa pada David. Sorry. Eddie dan Elsa berencana untuk meninggalkan kota, tetapi anak buahnya David mengetahuinya. Ternyata Elsa yang akan berangkat dan Eddie akan membereskan masalahnya sendiri. Namun sial, Eddie berhasil ditangkap oleh anak buahnya David dan langsung dibawa ke markas. Mengetahui Eddie disekap, Elsa menemui David dan ia melayani nafsunya si David. Di tempat lain, Fredo dan Eddie mendapatkan siksaan dari anak buahnya David, sehingga mereka berdua berpindah alam. Singkat cerita, akhirnya Elsa harus kembali ke dunia malam sebagai penari. Karena takdir berkata lain, belum saatnya Elsa kembali ke jalan yang benar. Dan film pun berakhir. Bye-bye.